Berikut adalah salah satu kasus pembunuhan yang sangat sadis di daerah Jawa Tengah. Rio Martil adalah nama yang disematkan media kepada lelaki muda itu. Nama lengkapnya adalah Rio Alex Bulo. Kelahiran Sleman 2 Mei 1978. Badannya kecil, pembawaannya pendiam dan tertutup. Tak banyak yang menyangka, di balik perawakan kecil dan tak banyak bicara, Rio adalah penjagal sadis yang korbannya dibunuh dengan cara dihantam oleh martil. Pada Jumat 12 Januari 2001, suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 kilometer dari kota Purwokerto itu. Di kamar 135, Hotel Rosenda, nampak dua orang yang sedang berbincang santai, Rio dan JJ. Rio berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perusahaan di Baturaden. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata hanya untuk menyupiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba saja terdengar suara pukulan benda keras menghantam. Rupanya, JJ sudah bersimbah darah. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio itu menggunakan dua martil, satu di tangan kiri dan satunya di tangan kanan. Dalam hanya beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk, darah dan isi kepala berhamburan. Percikannya mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Bergegas cepat, Rio segera meninggalkan kamar hotel. Ia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, sempat diliriknya arloji milik korban, dilepas dan ditaruhnya dalam saku celananya. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi, baru beberapa langkah menjelang lobi, tampak seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. Mana Pak JC, Pak? Oh, dia di kolam renang, jawab Rio spontan. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, ia terus melangkah ke depan hotel, ke arah parkiran mobil. Sontak saja, jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi, Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang yang disewanya dari JJ. Pelayan itu juga merasa janggal karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Ia langsung menyusul Rio ke parkiran. Tapi, para petugas keamanan hotel yang sudah curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburunya. Meskipun melawan, Rio berhasil dilumpuhkan. Di kantor polisi terungkap, Rio ternyata buronan yang selama ini dicari. Dia telah menghabisi beberapa orang di beberapa tempat dengan cara yang sama, yaitu dihantam pakai martil. Dalam catatan polisi, setidaknya ia pernah 3 kali melakukan pembunuhan dalam rentang September sampai dengan November tahun 2000. Tapi,
Keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu berpindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindar dari kecurigaan polisi setempat. Namun, modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, tapi kemudian mobil dibawa kabur. Di Bandung, Rio beraksi setelah terlebih dulu menginap di Hotel Naripan, lalu menggasak sedan Timor setelah terlebih dulu memukul supirnya hingga tewas. Aksi berikutnya di Semarang. Ia menginap di Hotel Adem Ayem, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh supirnya. Kemudian, ia beraksi di daerah Yogyakarta dengan menginap di Hotel Ibis. Tapi, aksi pembunuhannya gagal gara-gara saat hendak memukul, gagang martilnya terlepas. Supirnya hanya terluka lalu kabur sambil kesakitan. Konon, peristiwa itulah yang membuat Rio selalu membawa dua martil. Berdasarkan bukti-bukti itu, pada 14 Mei 2001, Rio divonis mati. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat. Katanya kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan. Rio menjalani hukumannya di LP Gedung Pane, Semarang, sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Di LP yang terletak di sebuah daerah di selatan Cilacap, ini terkenal sebagai tempatnya para narapidana yang menjalani hukuman berat atau hukuman mati. Namun, tidak hanya sampai di situ, kisah kejam Rio terhenti. Di dalam penjara, Rio bersahabat dengan Iwan Zulkarnain, bekas pegawai PT, terpidana kasus korupsi sebesar 42 miliar yang divonis 16 tahun di penjara. Iwan pula yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak beribadah. Kitab suci Al-Quran dimilikinya beberapa buah. Selain itu, ada pula buku-buku keagamaan lain. Kabarnya, ia tidak pernah lupa menjalankan sholat wajib, termasuk saat malam. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. LP gempar setelah pada 2 Mei 2005, Iwan ditemukan tewas di dalam kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan, tulang tengkorak retak, dan kulit kepala sobek sepanjang 5 cm. Di dinding dekat tempatnya jatuh, bersimbah darah. Ada noda-noda percikan darah. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan langsung mengarah kepada Rio karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang saja. Awalnya Rio berkelit. Polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul 21.30, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Lantas, Iwan lalu mengepel lantai. Sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang. Iwan dibekap dengan sarung, mulutnya disumpal kain, kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh, tapi
Petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya lantaran hujan turun sangat deras. Sempurna sudah kejahatan Rio Martil. Maka pada 1 April tahun 2008, setelah surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto, dia dibawa ke hadapan regu tembak. Tak banyak komentar yang keluar dari mulutnya. Jelang eksekusi, keluarga kecilnya berkumpul. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi 1 dari 3 permintaan terakhir Rio. Sesaat setelah eksekusi, sejumlah media massa setempat memberitakan penolakan sebagian warga di Kelurahan Berkoh, Purwokerto, jika Rio dimakamkan di wilayah mereka. Tapi, akhirnya kejaksaan berhasil mendapatkan tempat di TPU Sipo, Desa Kejawar, di blok makam orang-orang yang tak dikenal. Itu adalah akhir dari kisah nyata dari seorang yang dijuluki Rio Martil. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Bye-bye.